Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Kai Kuzma. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan membaca renungan firman Tuhan, agar hati kita dikuatkan dan langkah kita dipimpin olehnya. Judul renungan hari ini, tidak bermain-main dengan dosa. Ayat inti, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wow, pikir saya ketika saya mengambil majalah Time terbitan tanggal 21 Januari tahun 2002, dan membaca artikel Christine Gorman, Playing Chicken with Our Antibiotics. Saya senang menjadi seorang vegetarian. Artikel ini dimulai dengan, beberapa burung di tempat yang disebut peternakan ayam tertawa terkekeh seperti batuk. Tampaknya masalahnya adalah suatu infeksi pernapasan yang bisa menyebar ke 20.000 unggas lainnya di kandang ayam dalam hitungan hari. Tetapi karena tidak praktis untuk mengobati unggas yang sakit satu persatu, dokter hewan merekomendasikan antibiotik enrofloxacin, Cipro versi hewan, untuk dimasukkan ke dalam air minum seluruh kawanan ayam. 5 hari kemudian unggas-unggas itu baik-baik saja. Bencana telah dapat dihindari. Tetapi itu tidak baik, sementara enrofloxacin membunuh jenis bakteri yang dapat membuat ayam sakit, itu tidak menghilangkan strain yang berbeda, Campylobacter, yang hidup di usus. Kuman yang masih hidup, yang mana tidak menimbulkan penyakit pada unggas, dengan cepat berkembang biak dan menyebarkan gen yang dapat menangkis antibiotik. 6 minggu kemudian, saat daging-daging ayam dipersiapkan di rumah jagal, bakteri resisten menyebar kemana-mana. Ditunjukkan bahwa bahkan dengan pengendalian sanitasi terbaik sekalipun, beberapa Campylobacter terbungkus bersama dengan bagian paha, dada, dan paha bawah yang diantar ke meja dapur Anda. Campylobacter adalah penyebab utama keracunan makanan jika Anda tidak mencuci tangan dengan benar atau Anda makan daging setengah matang. Antibiotiknya, Cipro, sangat erat kaitannya dengan Cipro untuk manusia, sehingga kuman apapun yang tahan terhadap antibiotik ayam tidak dapat dibunuh oleh antibiotik untuk manusia. Inilah masalahnya, semakin banyak antibiotik yang digunakan, semakin banyak kuman yang resistan terhadap obat dan semakin sedikit antibiotik yang efektif dalam mengatasi penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis, atau antraks. Ini mirip sekali dengan masalah dosa. Semakin Anda mencoba-coba hal-hal duniawi yang membahayakan kesehatan Anda, secara rohani dan jasmani, Anda semakin kurang sensitif terhadap bahayanya. Kelihatannya baik, rasanya enak, dan Anda mulai berpikir itu sesungguhnya baik, entah itu obat-obatan terlarang, pornografi, makan berlebihan, atau bergosip. Saran saya, jangan bermain-main dengan dosa. Ini menumpulkan hati nurani Anda, dan Anda menjadi kebal terhadap bisikan Roh Kudus. Yesus adalah satu-satunya jawaban. Alkitab berjanji bahwa jika Anda tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis, Dia akan lari dari Anda. Mengapa tidak meminta kepada Yesus, sekarang juga, untuk memberi Anda kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap kebiasaan yang berbahaya? Kesimpulan. Seperti bakteri yang menjadi kebal karena terlalu sering terpapar antibiotik, hati kita pun bisa menjadi tumpul bila terus bermain-main dengan dosa. Semakin sering kita membiarkannya, semakin lemah kepekaan rohani kita. Tetapi Yesus sanggup memulihkan dan memberi kekuatan untuk menang melawan godaan. Doa hari ini, Tuhan Yesus, tolong aku menjauhi dosa sekecil apapun. Lembutkan hatiku dan beri aku kekuatan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Jadikan aku peka pada suara-Mu. Dalam nama Yesus, amin.